Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kelas online belajar membuat infografis presentasi dengan PowerPoint, yaitu untuk materi yang ketiga ya. Kemarin kita sudah 2 materi di kelas sebelumnya, session sebelumnya. Oke, untuk materi ini kita akan mempelajari yaitu elemen-elemen infografis. Apa aja sih elemen-elemen infografis yang harus kita ketahui dan harus kita pelajari agar kita tahu bagaimana cara membuat infografis yang simpel, sederhana, tapi bisa menerangkan dengan baik pesan apa yang akan kita sampaikan di dalam infografis tersebut. Elemen-elemen infografis untuk itu ada 5, yaitu satu aspek rasio, yang keduanya ada font, ketiganya ada warna, kemudian yang keempat ada gambar, yang kelima adalah icon. Kita bahas dulu aspek rasio. Aspek rasio, kenapa kita kenapa aspek rasio menjadi suatu elemen yang penting dalam membuat infografis? Karena aspek rasio ini akan menentukan layer yang akan kita gunakan ataupun ukuran media atau kanvas untuk kita menggambar membentuk suatu infografis. Beberapa aspek ini ada aspek rasio ini ada beberapa macam. Kalau untuk yang standar ukuran untuk standar ukuran presentasi ya, untuk layar itu ada 16:9 dan ada 4:3. Itu adalah ukuran untuk yang 16:9 adalah ukurannya layar wide saat ini, sedangkan untuk 4:3 adalah untuk ukuran layar yang lama tabung. Terus kemudian 1:1 itu ukuran untuk bentuk Instagram ya. Jadi kita bisa membuat atau mendesain Instagram, konten Instagram yang akan kita posting bisa menggunakan PowerPoint juga. Kemudian custom itu bisa ukurannya ukuran kertas seperti A4, A5 dan lain-lain. Nah, bagaimana nih untuk mencoba merubah aspek rasio? Kita coba praktekkan langsung. Saya buka yang baru. Silakan masuk ke file, kemudian ke page setup. Nah, ini di sini sudah ada untuk size defaultnya dari page setup untuk di PowerPoint ya. Nah, di sini juga ada nih untuk on screen 16:9, ini untuk standar yang layar wide seperti TV LCD sekarang ataupun laptop sekarang. On screen show itu sama untuk infocus. Kemudian untuk berbanding 3 ini adalah on screen show untuk yang proyektor lama ataupun LCD monitor lama ya, berbentuk yang masih kotak-kotak. Oke. Kemudian yang tadi saya terangkan untuk custom itu ada letter paper, kemudian A3, A4 dan selainnya dan seterusnya. Banner juga ada di sini ya. Kalau kita lihat klik banner adalah 20:32. Ini bisa juga. Nah, kalau kita mau merubah itu bakal nanti ada pop-up seperti ini, ada scale atau down scale. Kalau kita coba klik, nah ini untuk banner. Nah, ini biasanya kalau digunakan untuk custom mendesain banner, tapi biasanya itu banner-banner yang akan kita gunakan atau kita cetak juga nanti ini adalah menggunakan perbandingan ya. Misalnya untuk 5 meter kita menggunakan perbandingannya berapa banding berapa. Oke. Terus kemudian kita akan coba untuk merubah Nah, custom juga. Nah, untuk custom ini bisa beberapa yang akan kita rubah. Kalau untuk tadi seperti yang Instagram 1:1 itu biasanya di sini kita menggunakannya 28 cm kali 28 cm. Berbentuknya berarti kotak nanti square. Nanti bakal ada pop-up seperti ini lagi, scale aja. Nah, berbentuknya kotak ya. Ini sesuai dengan postingan untuk Instagram. Jadi cara merubahnya untuk aspek rasio itu ada di sini ya, di file, kemudian page setup. Ini di sini. Oke. Oke, kita masuk lagi ke materi. Oke. Nah, ini aspek rasio 16:9 yaitu wide. Wide ini adalah yang seperti tadi saya terangkan adalah untuk layar LCD ataupun LED yang zaman sekarang ya. Nah, ini kan bentuk monitornya LCD yang zaman sekarang. Nah, sedangkan untuk yang tengah ini adalah bentuk layar LCD yang lama yang CRT. Nah, seperti ini. Ini 16:9, ini 4:3 gitu. Kemudian ada square. Square itu adalah untuk Instagram, berbentuknya kotak. Kalau misalnya untuk di sentimeter biasanya kita pakai 28 cm kali 28 cm.
Nah, Instagram. Nah, jadi kita bisa membuat desain posting untuk di Instagram di PowerPoint juga gitu. Jadi PowerPoint tidak terbatas hanya untuk membuat presentasi. Kemudian aspek rasio custom itu bisa Instastory juga bisa. Kita balikan aja yang tadi 16:9 jadi 9:16 itu adalah untuk bentuk Instastory. Kemudian untuk ukuran kertas seperti A4, A5 untuk digunakan flyer juga bisa kita untuk mendesain di sini. Oke. Ada yang mau ditanyakan silakan langsung aja ya. Jadi interupsi aja langsung dibuka mute-nya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Next itu adalah font. Elemen kedua dalam mendesain infografis. Font di sini sangat penting peranannya dalam membuat suatu infografis agar bisa menyampaikan pesan yang sesuai dengan apa yang akan kita inginkan. Untuk font ini ada 3 kategori di dalam dunia font digital ini. Itu ada satu adalah jenisnya serif, yang kedua ada sans serif, yang ketiga ada kursif. Serif ini adalah font yang ujungnya biasanya ada ujungnya ya, seperti ini huruf Times New Roman ini di ujungnya itu ada lebihnya, ada coraknya gitu. Nama-nama fontnya misalnya ada Times New Roman, ada Rockwell, kemudian ada Bell MT, Book Antik dan lain sebagainya. Nah, kenapa disebut serif? Karena di sini seperti topi serif di ujungnya ya. Nah, serif. Nah, ini ujung ini seperti topi serif gitu. Oke, yang kedua itu adalah jenis sans serif, yaitu kebalikannya dari serif. Jadi ujungnya tidak ada, jadi flat aja datar seperti biasa. Jadi sans serif ini adalah kebalikan dari jenis font serif. Contohnya itu ada Calibri, ada Bebas, Arial, dan Helvetica. Jadi di ujung fontnya itu langsung aja flat ya, tidak ada ujung seperti serif. Nah, contohnya seperti logo Google. Logo Google dulu itu bentuknya masih pakai huruf serif. Kemudian setelah transformasi logo Google menggunakan huruf sans serif. Ini juga menjadi satu trending juga ya, font itu ada tren-trennya. Kalau dulu masih musim dengan huruf serif, kemudian sekarang itu lebih ke yang flat dan simple seperti sans serif. Nah, perbandingannya seperti ini. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu menggunakan huruf sans serif, di sebelah kanan menggunakan huruf serif. Biasanya kalau kita lihat dari seperti ini kan kalau untuk yang hurufnya serif itu lebih seperti apa ya? Formal, hurufnya lebih formal, kemudian untuk ini lebih santai dan lebih flat. Oke, yang ketiga adalah jenis huruf kursif, yaitu biasanya huruf yang seperti bersambung, huruf teksnya itu bersambung ya. Walaupun tidak bersambung tapi ada lengkungan-lengkungannya di huruf. Contoh jenis hurufnya ada lobster, monotype cursiva, dan brush script. Oke, sekarang dari jenis font ini nanti kita bisa gabungkan dalam suatu infografis. Untuk penggabungan dalam suatu infografis ini, 2 penggunaan font itu udah optimal. Kemudian untuk 3 font itu sudah maksimal. Jadi maksimal menggunakan jenis font dalam satu infografis adalah 3. Kenapa hal ini diterapkan seperti ini? Agar tidak terlalu banyak varian yang malah akan membuat kita sebagai audiens atau yang melihat lebih pusing gitu. Jadinya terlalu ramai lah. Jadi pesan infografis yang simple dengan gambar, sedikit teks, menyampaikan pesan itu kurang. Oke, dengan huruf pun ini ada karakternya ya. Huruf kapital itu karakternya itu memberikan penegasan dan formalitas. Kemudian huruf kecil memberikan sifat fleksibel dan lebih bersahabat. Nah, untuk jenis font juga harus menyesuaikan gambar yang disajikan agar pesannya pun berasa dan berbeda. Seperti ini nih. Ini kelihatan ada alpukat ya, foto alpukat ini terasa kita tulisan enak gitu di sini. Ini menggunakan huruf serif biasa yang kotak biasa. Tapi akan berbeda dengan menggunakan huruf yang kursif ini enaknya. Enak. Ini kita lebih enaknya benar-benar pesan enaknya itu dapat ya. Nah, kita perbandingkan antara yang dikirim menggunakan huruf kursif dan sebelah kanan menggunakan huruf serif. Pasti banyak yang memilih adalah huruf yang sebelah kanan jenisnya. Jadi penggunaan jenis font dengan gambar yang akan kita dampingkan juga itu sangat berpengaruh ya.
Oke, kita lanjut untuk sumber font di internet. Jadi, selain font-font yang ada standar di OS Windows ataupun Mac OS dan lainnya, itu kita bisa menambahkan juga font lain di internet. Sumber fontnya itu banyak ya. Ada font Squirrel, ini diantaranya aja. Kemudian ada font google.com, kemudian ada font, kemudian ada 1001fonts.com. Nah, ini hanya beberapa sampel saja. Nah, kalau untuk yang free sih enaknya nih pakai font google.com nih. Di sini banyak sekali jenis-jenis font. Untuk font google.com kita coba lihat ya. Kita coba ke font.google.com. fonts.google.com. fonts.google.com. Nah, tampilannya seperti ini kalau untuk fonts.google.com. Font-fontnya langsung dengan sampel-sampelnya kita bisa lihat ya seperti ini. Untuk kategori juga kita bisa pilih di sini. Ada font serif, sans serif, kemudian serif displaynya dan lain-lainnya. Kemudian untuk language juga ada, bisa kita cari di sini. Font propertiesnya bisa kita custom juga. Contohnya kita akan download satu aja ya. Ini misalnya kita pilih. Nah, ini pun ada jenis-jenisnya lagi. Jadi stylenya juga macam-macam ya ini. Ada yang thin, ada yang light, kemudian ada reguler, medium, bold, dan medium bold, bold italic, dan segala macamnya. Kita misalnya kalau misalnya mau download, kita ambil select di style, ambil plus. Kalau kita mau tambah lagi style juga bisa. Kalau misalnya tidak, kita tinggal download ini. Download di style. Oke, fontnya sudah terdownload. Roboto. Nah, di sini kita bisa klik. Kemudian kalau mau install, kalau untuk di Mac seperti ini ya, tinggal klik install font. Sudah masuk fontnya. Gitu. Oke, kita contoh yang lainnya ngambil dari font Squirrel. Font Squirrel. Oke, untuk font Squirrel tampilannya seperti ini ya. Kita juga nggak terlalu susah untuk mengambilnya. Ini ada beberapa, tinggal seperti ini. Misalnya kita mau coba ini download, tinggal download. Klik download. Nih kan di sini ada ya, kalau misalnya ada yang berbayar kita harus bayar di sini. Kalau masuk charge gitu. Nah, ada previewnya juga. Kalau kita mau download nanti tinggal download di sini. Oke, itu website-website untuk mencari font ya. Kita lanjut ya. Oke, di sini juga kita bisa lihat ada inspirasi kombinasi font. Nah, kalau kita mau coba kombinasi-kombinasi font bisa nih di fair.co. Jadi kita misalnya masukin font Arial, kombinasinya apa sih yang bagusnya, silahkan nanti dicoba langsung saja ya. Kita lanjut dulu materinya. Oke, ini untuk yang ketiga adalah warna. Aspek warna ini merupakan elemen yang sangat penting dalam membuat infografis agar penyampaiannya sesuai dengan apa yang akan kita berikan. Misalnya untuk penggunaan warna ini kenapa sangat-sangat penting, karena untuk membuat penyampaiannya gambar, kemudian kombinasi warna sesuai dan enak dilihat untuk audiens. Seperti ini ya, di sini kita gambarkan minuman yang segar. Kita menggunakannya warna yang soft ataupun di sini lebih tambah warna pastel. Nah, seperti ini logo Smile, kita menggunakan Smile tapi di backgroundnya pun kita menggunakan warna yang lebih soft. Berbeda dengan kita logo sedih ya dengan menggunakan backgroundnya merah. Ini sangat melukiskan atau menggambarkan penggunaan perbedaan warna. Teori warna. Untuk teori warna itu ada tiga teori warna primer dan warna sekunder. Jadi warna primer adalah warna utama, kemudian warna sekunder itu turunan dari warna primer.
Warna primer itu ada 3, yaitu biru, kuning, merah. Kemudian kalau kita turunkan ke warna sekunder, itu misalnya nantinya ada orange, ada purple atau ungu, kemudian ada hijau. Jadi merah dicampur kuning menjadi orange, merah dicampur biru menjadi ungu, biru menjadi campur kuning menjadi hijau. Ini adalah turunan warnanya. Nah, ini turunan-turunannya lagi. Kemudian kalau kita turunkan satu-satu tuh menjadi seperti ini. Namanya roda warna. Nah, penggunaan warna ini di dalam suatu infografis itu harus kita kombinasikan, di mana ada warna terang atau warna hangat, kemudian ada warna gelap dan warna dingin. Kombinasi ini sangat berpengaruh. Oke. Kemudian di sini ada palet warna. Untuk palet warna biasanya dikeluarkan dari Adobe ya, adobe.com. Dari Adobe ini di sini biasanya mereka akan mengeluarkan seperti dari satu gambar ini diturunkan warna-warnanya ini terdapat apa aja. Seperti ini juga sama color palette. Nah, kita coba preferensi warna ke color.adobe.com. Kita tes ya. color.adobe.com. color.adobe.com. Ya. Di sini di color.adobe.com kita bisa melihat bagaimana memilih warna dan kombinasi-kombinasi warna yang bagus apa saja. Dari situ kita bisa lihat bagaimana kombinasi warna yang kita inginkan. Misalnya kita akan menggunakan warna biru muda, bagusnya itu dengan apa, dengan apa. Nah, Adobe.com ini bisa menjadi suatu guidance bagaimana mencari warna. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau monokromatik itu cuma 2 misalnya. Saya menggunakannya warnanya merah. Sini merah. Untuk monokromatik ini turunan warnanya adalah seperti ini. Misalnya merahnya ke sini. Nah, turunan warnanya ada di sini. Silakan dicoba-coba aja, nanti di sini juga ada tria dan lain-lain. Kalau kita mau menentukannya warnanya seperti ini, turunan-turunan warnanya bisa digunakan kombinasinya seperti ini ya. Atau kita juga bisa explore di sini ataupun cari tren-tren warna. Nah, kita explore juga di sini bisa warna-warna yang sedang bisa kita gunakan. Misalnya di sini ada sampel-sampelnya, nanti kita bisa download. Atau di tren warna juga kita bisa menggunakan seperti ini, kita cari-cari tren warna apa gitu ya. Nah, di explore, kita coba di sini. Bisa kita coba nih cari-cari di sini warnanya. Untuk warna-warna di sini sangat banyak ya, menjadi panduannya. Banyak sekali. Oke, kita lanjut ya materinya. Oke, referensi palet warna tadi bisa di coloradobe.com. Kemudian ada juga untuk kalkulator referensi warna bisa menggunakan di color calculator. Silakan nanti dicoba ya, linknya ada di situ. Kemudian ini adalah eyedrop tool. Eyedrop tool ini adalah tools di dalam PowerPoint yang bisa kita gunakan untuk menentukan warna yang akan kita gunakan. Bagaimana nih caranya menggunakan? Kita coba yuk praktek untuk di coloradobe.com. Sorry, toolsnya kita insert misalnya, kita gambarkan kotak, kemudian kita tambahkan lagi shape-nya bulat. Oke, terus kemudian kalau kita mau merubah isinya, ini gambarnya misalnya kita mau coba shape fill-nya kita ganti nih. Kita pilihnya more fill color, kemudian di sini ada logo yang seperti eyedrop. Nah, ini eyedrop tools ini untuk menentukan warna apa sih yang akan kita gunakan. Misalnya kita menggunakan warnanya ini. Kita tinggal tarik aja sesuai ini. Warna ini kita oke, ubah warnanya. Atau di sebelahnya kita ada gambar, kita juga bisa merubah. Misalnya kita rubah lagi, set fill, kemudian ke more fill color. Ini kita coba rubah warnanya sama dengan di range. Kuning. Nah, ini adalah fungsi eyedrop. Jadi kalau di sini kita bisa menggunakan guidance warna,
kemudian kita klik untuk mendapatkan ini. Misalnya kita ambil dari guidance warna tadi ya, yang di coloradobe.com ini. Misalnya kita ambil warna ini. Nah, di search sih bisa kita cari ya. Source, all source. Nah, ada color theme. Most popular, kita bisa cari di sini. Just ini fungsi eyedrop tool bisa kita kombinasikannya dari sini. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita menggunakan warna-warna soft bertema pink dan lain-lain, kita klik. Kemudian di sini kita screen capture tuh. Kita ambil. Oke, sekarang kita nanti masukkan ke sini PowerPoint. Kita insert. Insert, kemudian picture, terus profile. Oke, kita ambil dari desktop. Tadi yang kita screenshot, kita masukkan. Oke, nah ini bisa jadi guidance-nya ya. Tarik sini. Sekarang kita tambahkan teks. Tambahkan teks. Tes. Kita tambahkan di sini desain. Kita lihat dulu ini. Nah, kita bisa gunakan ini ya. Misalnya ini desain. Kita akan rubah warna hurufnya. Kita ke more color. Kemudian eyedrop kita ambil yang warna pink. Sekali lagi. More color, eyedrop, kita klik ke warna palet warna ini. Nah, kemudian kita bikin subtitlenya. Tes warna. Kita buang dulu, sorry. Nah, turunan warna yang ini bisa kita sesuaikan dengan kemudian kita dengan guidance warna yang ada ini, kita bisa memilih misalnya menjadi warna lebih terang dari baik ngambil ke kanannya atau ke kirinya. Kalau kita mau ngambil ke kirinya, kita ngambil warna ini. Nah, ini kombinasi warna yang disarankan. Begitu. Oke, jadi guidance yang tadi saya terangkan di sini di Adobe coloradobe.com bisa kita ekspor ya di sini, kemudian diterapkan menggunakan tadi tools untuk eyedrop tools gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Oke, sekarang yang elemen yang keempat yaitu gambar. Jenis gambar. Nah, jenis gambar itu ada gambar asli atau gambar foto, real image, kemudian ada gambar vektor. Sekarang ini banyak sekali di digital atau di dunia digital dunia maya itu penggunaan gambar-gambar vektor yang flat image. Sorry. Kenapa gambar vektor dan flat image desainnya unik dan lucu, tidak menemukan emosi tertentu. Kemudian yang ketiganya cocok untuk semua tema infografis. Sumber-sumber gambar, nah kita bisa mencari-cari sumber gambar misalnya koleksi pribadi untuk foto-foto yang kita sudah buat, kemudian bisa juga royalty free, yaitu dari website-website yang ada yang bisa kita beli, kemudian free kita kalau royaltinya sudah kita beli itu gambar free untuk kita, salah satunya bisa diambil di Shutterstock, kemudian ada Dreamstime, kemudian itu ada di yang ketiga adalah Creative Commons. Creative Commons itu biasanya adalah website yang menyediakan gambar-gambar dari kontributor. Misalnya saya membuatkan gambar-gambar tentang flat image atau vektor tentang infografis, misalnya tentang stay at home gitu. Itu mereka upload ke situ, ada yang free, ada pun juga yang berbayar. Bisa kita ambil dari mana ya? Ada pexels.com, kemudian ada Pixabay, kemudian ada lagi freepik.com. Nah, kita coba yuk nyari gambar.
dari yang common. Biasanya saya menggunakan yang common ya, karena di situ lebih variatif dan banyak yang gratis tentunya. Kita coba di pixabay.com. Nah, di sini banyak banget. Di sini ada foto-foto real, kemudian ada juga vektor seperti ini yang lebih flat dan lain-lain. Kategorinya tinggal kita tentukan di sini. Ada foto, vektor grafik dan lain-lain. Di sini kita cari di sini vektor grafik tentang hospital. Nah, di sini banyak sekali kan yang bisa kita download. Misalnya kita download ini satu. Oke, ini bisa di-download langsung gambarnya. Biasanya kan ada yang seperti ini kan. Nah, ini yang berbayar ataupun tidak. Nah, ini untuk Shutterstock Pro dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat. Oke, itu di Shutterstock. Kemudian kalau di yang biasa saya gunakan adalah Pixabay. Pixabay apa ya? Freepik. Nah, ini dia. Kalau di sini sih menurut saya lebih bagus dan lebih bukan lebih bagus, lebih banyak variasinya dan lebih banyak yang gratisnya juga. Nah, perbedaannya gampang sekali kalau untuk di Freepik. Kalau untuk yang seperti ini, polos, tidak ada logo Crown di pinggirnya, itu berarti dia gratis. Kalau misalnya ada logo Crown ini, kita harus membayar royalti, begitu. Nah, seperti ini kita buka, misalnya ini kita mau download, kita tinggal download ini aja. Karena ini di sini tidak ada logo Crown, kita tinggal download. Di sini jadi ada free download dan lain-lain, kita bisa download itu bisa langsung sekalian, silakan. Silakan langsung free download misalnya. Oke, terus terus kita lihat di sini. Nah, bentuknya ada yang EPS, ada yang JPEG ya. Nah, EPS ini bisa kita edit lagi warna-warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kalau EPS ini bisa kita buka di Corel ataupun di AI. Kalau untuk yang JPEG kita langsung tinggal terapkan aja. Gitu bedanya. Nah, kita coba yang tadi yang yang berbayar ya. Nih misalnya nih yang berbayar, kalau kita klik seperti ini, download tuh langsung premium, harus premium. Besok ini bisa kita daftar langsung full akses bisa, ataupun satu persatu. Nah, ini perbedaannya di sini. Gitu. Oke. Terus ya, kita lanjut. Kita sudah masuk ke elemen keempat tadi, gambar. Yang kelima ini adalah icon. Icon, kenapa icon di sini menjadi salah satu elemen yang penting juga untuk di infografis? Karena dalam infografis kita harus menambahkan icon untuk menjelaskan ataupun menambah keterangan dari sebuah gambar. Jadi tidak akan tidak akan terlalu banyak tulisan-tulisan yang akan kita muat di situ ya. Seperti itu. Nah, icon ini ada trennya ya, tren icon dulu sama sekarang. Kalau dulu itu iconnya kayak di Windows XP ya, lebih 3D, real image icon. Kemudian untuk yang sekarang itu adalah flat icon. Sumber-sumber icon yang di sini ada flat icon, ada the known project. Gitu. Nah, nanti silakan coba aja googling dari sini bagaimana untuk mengenal flat icon seperti ini. Icon-iconnya bisa kita lihat ya, ada known project. Ini banyak yang free di sini sih biasanya di known project. Gitu. Oke, ada sampai sini materinya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi elemen-elemen yang membuat satu infografis itu tadi kita ada 5 ya, yaitu aspek rasio, yaitu sebagai kanvasnya kita dalam menggambar atau membentuk suatu infografis, kemudian font untuk sebagai font, kita harus memahami ada beberapa font, jenis-jenis font yang juga harus disesuaikan dengan gambar yang akan kita gunakan. Kemudian ada warna ini sangat berpengaruh kepada suatu infografis agar bisa bagaimana lebih baik
dan lebih enak ketika dilihat oleh audiens. Kemudian yang keempatnya itu ada gambar. Gambar ini itu sangat berperan dalam infografis, namanya juga infografis. Jadi gambar ini sangat berperan penting dalam penentuan gambar ini sangat penting dalam membuat suatu infografis. Kemudian yang terakhir adalah icon. Icon-icon ini adalah sebagai pelengkap memberikan keterangan dari suatu gambar agar gambar itu bisa lebih jelas tanpa harus menggunakan lagi tulisan kembali. Oke, silakan untuk tanya jawab. Kita lanjutkan ya. Terima kasih.